Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan yang tampak biasa saja, namun tubuhmu langsung terasa berat, nafasmu sesak tanpa alasan, dan pikiranmu dipenuhi kegelisahan yang bahkan bukan milikmu sendiri? Ada saat-saat ketika hidup tidak benar-benar sedang buruk, tetapi sesuatu di sekelilingmu terasa seperti kabut tak terlihat, menguras semangatmu sedikit demi sedikit, mengacaukan kejernihan batin, dan membuat hal-hal kecil berubah menjadi beban yang sulit dijelaskan. Dalam tradisi kuno, kondisi seperti ini tidak selalu dianggap sekedar kelelahan, stres, atau nasib sial. Ada yang lebih halus, lebih senyap, dan justru karena tidak terlihat, ia sering dibiarkan tumbuh tanpa disadari. Energi negatif yang mengelilingi medan hidup seseorang. Di banyak ajaran esoterik, manusia tidak hanya hidup di dunia materi, kita juga hidup di tengah lapisan getaran, emosi, niat, dan jejak-jejak tak kasat mata yang menempel pada tempat, benda, bahkan hubungan. Para mistisi timur, para penjaga kuil Mesir, hingga para pertapa yang mengasingkan diri ke gunung-gunung sunyi, semuanya memahami satu hal. Tidak semua racun datang dalam bentuk yang bisa disentuh. Sebagian datang sebagai suasana, sebagian datang sebagai kehadiran, sebagian datang sebagai beban yang perlahan menyusup ke dalam pikiranmu, hingga kamu mulai mengira itu adalah dirimu. Dan yang paling berbahaya, energi negatif jarang datang dengan wajah menyeramkan. Ia justru hadir sebagai hal-hal yang tampak biasa. Tidur yang tak pernah benar-benar memulihkan, emosi yang meledak tanpa sebab, rezeki yang seperti tertahan, hubungan yang tiba-tiba dingin, dan intuisi yang mendadak redup, seolah ada sesuatu yang menutup mata batinmu dari dalam. Dalam video ini, kita tidak akan membahas ketakutan murahan atau tahayul kosong. Kita akan menelusuri 7 tanda halus yang sejak dahulu dianggap sebagai sinyal bahwa medan energimu sedang terganggu. Tanda-tanda ini mungkin sudah muncul dalam hidupmu sekarang, diam-diam, berulang, menunggu untuk dikenali. Dan ketika kamu mulai melihat polanya, kamu mungkin akan menyadari bahwa selama ini yang kamu anggap fase buruk bisa jadi adalah panggilan untuk membersihkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena terkadang, masalahnya bukan bahwa kamu lemah. Masalahnya adalah ada sesuatu di sekelilingmu yang diam-diam meminum cahayamu. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mencurigai bahwa hidup ini tidak hanya dibentuk oleh apa yang terlihat. Jauh sebelum psikologi modern memberi nama pada kecemasan, kelelahan emosional, atau tekanan batin, para peradaban kuno telah berbicara tentang pengaruh halus yang mencemari jiwa manusia seperti kabut tak kasat mata. Mereka mungkin menggunakan bahasa yang berbeda. Miasma di Yunani, kekotoran spiritual dalam tradisi timur, gangguan medan halus dalam ajaran mistik, tetapi intinya sama. Ada kekuatan tak terlihat yang dapat mengganggu keseimbangan batin manusia, memutus kejernihan, dan melemahkan pusat hidupnya dari dalam. Di Mesir kuno, para pendeta tidak hanya menjaga kuil dari pencemaran fisik, tetapi juga dari gangguan vibrasional. Mereka memahami bahwa tempat menyimpan jejak, bahwa emosi, niat, dan tindakan manusia meninggalkan bekas pada ruang, benda, dan bahkan tubuh. Bagi mereka, jiwa manusia bukan entitas yang tertutup rapat, melainkan medan terbuka, sejenis cahaya hidup yang bisa diperkuat tetapi juga bisa tercemar. Itulah sebabnya ritual penyucian bukan dianggap simbolik belaka, melainkan tindakan nyata untuk membersihkan lapisan tak terlihat yang mempengaruhi kesadaran. Di dunia Yunani kuno, muncul gagasan tentang miasma, semacam kekotoran spiritual yang timbul akibat tindakan salah, pelanggaran batin, atau kedekatan dengan kematian, konflik, dan kekacauan. Menariknya, miasma bukan selalu soal dosa dalam pengertian moral. Ia lebih mirip residu, jejak gelap, sesuatu yang menempel. Seseorang bisa saja tidak berniat jahat, tetapi tetap membawa beban yang mencemari dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah pemahaman yang sangat esoterik, bahwa tidak semua gangguan berasal dari pilihan sadar. Beberapa berasal dari paparan, dari kedekatan, dari apa yang terlalu lama kita biarkan berada di sekitar kita. Dalam tradisi India kuno, khususnya dalam ajaran tentang prana, hidup dipahami sebagai aliran energi.
Ketika aliran ini lancar, manusia merasa jernih, kuat, dan selaras. Namun, ketika aliran itu tersumbat oleh ketakutan, amarah, keterikatan, lingkungan yang kacau, atau pola pikir yang berat, maka tubuh, pikiran, dan jiwa mulai berbicara lewat gejala. Bukan kebetulan jika teks-teks yogik dan tantrik sering menghubungkan penderitaan manusia bukan hanya dengan dunia luar, tetapi dengan gangguan pada tubuh halus. Di sana, energi negatif bukan sekadar hal mistis, melainkan realitas eksistensial. Segala sesuatu yang menurunkan getaran kesadaran dan menjauhkan manusia dari pusat dirinya. Dalam tradisi Tiongkok kuno juga menyimpan gagasan serupa lewat konsep qi. Ketika qi harmonis, hidup mengalir. Ketika ia rusak, bocor atau terkontaminasi, maka muncul kekacauan dalam tubuh dan keadaan. Itulah sebabnya dalam filsafat kuno Timur, kebersihan batin dan keteraturan ruang tidak pernah dipisahkan. Rumah yang kacau dianggap mencerminkan medan hidup yang kacau. Kata-kata yang kasar dianggap melukai tidak hanya telinga, tetapi struktur halus dari kesadaran. Bahkan arah tempat tidur, cahaya ruangan, suara, dan benda-benda yang disimpan dipercaya ikut membentuk kualitas energi yang mengelilingi seseorang. Di balik semua ini, ada satu filosofis yang sangat penting. Manusia bukan makhluk yang terpisah dari lingkungannya. Kita menyerap, kita memancarkan, kita saling mempengaruhi. Kesadaran kita bukan benteng batu, melainkan seperti permukaan air, mudah menangkap gelombang, pantulan, dan getaran dari apapun yang mendekat. Inilah mengapa banyak ajaran kuno menekankan penjagaan diri bukan dalam arti menutup diri dari dunia, tetapi dalam arti mengenali bahwa tidak semua hal pantas diberi akses ke ruang batin kita. Lalu kenapa pengetahuan seperti ini terdengar samar, bahkan sering dianggap tahayul? Karena sepanjang sejarah, manusia modern belajar mempercayai hanya apa yang bisa diukur secara kasar. Yang kasat mata diberi status nyata, sementara yang halus dianggap ilusi. Padahal, banyak hal paling kuat dalam hidup justru tak terlihat. Niat, aura kehadiran, pengaruh emosi, beban suasana, dan daya dari sebuah tatapan atau kata-kata. Pengetahuan esoterik menjadi tersisih bukan selalu karena salah, tetapi karena terlalu halus untuk dunia yang terobsesi pada bukti yang padat. Ada juga alasan lain yang lebih sunyi. Pengetahuan tentang energi selalu berhubungan dengan kekuasaan. Orang yang memahami cara menjaga medan batinnya lebih sulit dimanipulasi. Orang yang mampu membaca gangguan halus tidak mudah dipermainkan oleh ketakutan massal, drama sosial, atau pengaruh lingkungan yang merusak. Maka tidak mengherankan jika banyak ajaran terdalam dulu hanya diberikan kepada mereka yang siap, bukan karena elitisme semata, tetapi karena pengetahuan ini dapat mengubah cara seseorang melihat realitas secara total. Dan disinilah letak inti dari pembahasan kita. Energi negatif bukan sekadar cerita tentang makhluk dalam atau kutukan misterius. Dalam makna terdalamnya, ia adalah segala sesuatu yang memutus manusia dari kejernihan, vitalitas, dan pusat jiwanya. Kadang ia datang dari tempat, kadang dari orang lain, kadang dari luka lama yang belum selesai, dan lebih sering daripada yang kita kira, ia datang perlahan, menyamar sebagai hal biasa, hingga seseorang tidak sadar bahwa dirinya sedang hidup di bawah bayang-bayang yang terus mengikis cahaya batinnya. Pada titik itulah tanda-tandanya mulai muncul. Bukan sekaligus, bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan-bisikan kecil yang bila diperhatikan membentuk pola yang mustahil diabaikan. Energi negatif hampir tidak pernah memperkenalkan dirinya secara terang-terangan. Ia tidak mengetuk pintu lalu berkata, "Aku datang untuk mengacaukan hidupmu." Tidak. Ia bekerja seperti embun dingin di malam hari. Turun perlahan, diam-diam, hingga ketika pagi datang, kamu baru sadar seluruh permukaan hidupmu telah basah oleh sesuatu yang tak kamu undang. Itulah sebabnya tanda-tandanya sering diabaikan.
Kita diajarkan untuk mencari sebab yang besar untuk setiap gangguan besar. Jika hidup terasa berat, kita mengira harus ada tragedi. Jika hati terasa kacau, kita mencari satu peristiwa dramatis sebagai biang keladinya. Padahal dunia halus jarang bekerja dengan cara sekeras itu. Ia lebih mirip retakan kecil pada dinding bendungan. Tidak menakutkan pada awalnya, hampir tak terlihat. Tetapi bila dibiarkan, tekanan yang tertahan di baliknya akan menemukan jalan. Tanda pertama energi negatif mengelilingimu adalah kelelahan yang tidak pulih oleh istirahat. Bukan sekedar capek karena bekerja terlalu keras. Ini jenis kelelahan yang lebih aneh. Kamu tidur cukup, bahkan mungkin lebih lama dari biasanya, tetapi bangun dengan rasa berat yang sama. Tubuhmu terasa seperti baru kembali dari perjalanan jauh, padahal kamu hanya berbaring. Pikiranmu lambat, jiwamu tumpul, dan ada beban samar yang menempel sejak pagi. Dalam bahasa esoterik, ini sering dilihat sebagai kebocoran energi, seolah ada sesuatu dalam medan hidupmu yang terus menyedot vitalitas, sedikit demi sedikit. Bayangkan sebuah pelita yang apinya masih menyala, tetapi sumbunya terus direndam air. Ia belum padam, namun ia tak lagi berkobar sebagaimana mestinya. Begitulah banyak orang hidup selama bertahun-tahun. Mereka masih berfungsi, masih tersenyum, masih bergerak dari satu hari ke hari berikutnya. Namun api batinnya tidak lagi utuh. Dan karena kondisi itu menjadi normal, mereka berhenti mempertanyakan mengapa hidup selalu terasa seperti perjuangan yang terlalu berat. Tanda kedua adalah emosi yang mendadak meledak atau berubah tanpa sebab yang jelas. Kamu bisa saja bangun pagi dengan hati tenang, lalu beberapa jam kemudian merasa gelisah, marah, sensitif, atau ingin menjauh dari semua orang tanpa tahu kenapa. Tentu manusia memang makhluk emosional, tetapi ada perbedaan besar antara emosi yang lahir dari pengalaman nyata dan emosi yang terasa seperti menumpang lewat medan batinmu. Kadang kamu sedang tidak terluka, tetapi merasa seperti baru saja diserang. Kadang tidak ada ancaman, tetapi sistem batinmu bertindak seolah bahaya sedang mendekat. Dalam tradisi kuno, ini dipahami sebagai gangguan pada ruang emosional, lapisan halus tempat perasaan, intuisi, dan resonansi dengan dunia luar saling bertemu. Ketika ruang ini terganggu, seseorang bukan hanya menjadi lebih sensitif, ia menjadi mudah dimasuki oleh suasana. Energi tempat, konflik orang lain, kemarahan yang tertahan dalam suatu ruang, bahkan kecemasan kolektif di lingkungannya bisa masuk tanpa filter. Akibatnya, ia hidup seolah terus bereaksi terhadap sesuatu yang bahkan tidak berasal dari dirinya. Tanda ketiga adalah serangkaian hambatan kecil yang terasa tidak wajar. Bukan satu bencana besar, justru sebaliknya. Hal-hal kecil yang terus-menerus terjadi, barang hilang, rencana berantakan, komunikasi salah paham, alat rusak di saat penting. Orang-orang yang biasanya mendukung tiba-tiba menjauh, keputusan sederhana mendadak terasa rumit. Secara logika, semua itu bisa saja dijelaskan satu persatu. Tetapi ketika pola ini berulang terus, ada rasa aneh yang sulit ditepis, seolah hidupmu tidak bergerak di jalurnya yang alami. Dalam pemahaman esoterik, medan energi yang keruh sering tidak langsung menghancurkan hidup seseorang. Ia terlebih dahulu menciptakan gangguan friksi, seperti pasir halus yang dimasukkan ke dalam roda gigi. Mesin masih berjalan, tetapi tersendat. Setiap hal membutuhkan tenaga lebih besar dari seharusnya. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Mereka berpikir mereka kurang disiplin, kurang pintar, kurang layak. Padahal belum tentu masalah utamanya ada pada kemampuan. Kadang masalahnya adalah mereka sedang mencoba melaju di dalam kabut yang memperlambat setiap langkah. Tanda keempat adalah ruang di sekitarmu mulai terasa berat. Rumahmu tak berubah bentuk, kamar tidurmu masih sama, meja kerjamu tetap berada di tempat yang sama. Namun entah kenapa berada di sana terasa menguras. Adura seakan padat. Suasana diam tidak terasa damai, melainkan menekan. Bahkan benda-benda tampak seperti menyerap layar. Kamu mungkin mulai tak betah di ruangmu sendiri, tetapi tak sanggup menjelaskan alasannya. Dalam banyak tradisi kuno, ruang bukanlah wadah kosong. Ia menyimpan memori.
Setiap pertengkaran, kesedihan, frustrasi, kebencian, dan niat yang berulang meninggalkan jejak. Semakin lama dibiarkan, ruang itu menjadi seperti sumur yang airnya tak lagi jernih. Disinilah orang modern sering kehilangan kepekaan. Kita membersihkan debu, tetapi lupa bahwa suasana juga bisa menumpuk. Kita mencat dinding, tetapi tidak pernah bertanya emosi apa yang selama ini meresap di dalamnya. Kita membeli benda-benda baru untuk merasa segar, tetapi tetap membawa pola lama, kata-kata lama, dan luka lama ke dalam ruangan yang sama. Lalu kita heran mengapa tempat istirahat justru terasa seperti tempat kehilangan tenaga. Tanda kelima, dan ini lebih halus dari semuanya, adalah intuisimu mulai redup. Biasanya kamu bisa merasakan sesuatu dengan cukup jelas. Siapa yang tulus, mana keputusan yang tepat, kapan harus maju, kapan harus diam. Tetapi belakangan semua itu seperti tertutup kabut. Kamu meragukan sinyal batinmu sendiri. Hal-hal yang dulu terasa jelas, kini membingungkan. Kamu mulai membuat pilihan yang tidak terasa selaras, lalu menyesal tanpa tahu kenapa. Seolah ada gangguan pada kompas dalam dirimu. Dalam ajaran mistik, intuisi bukan kemampuan magis yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah fungsi alami dari jiwa yang tenang. Seperti permukaan danau yang dapat memantulkan langit hanya ketika ia diam. Tetapi bila airnya terus diguncangkan oleh ketakutan, kebisingan, paparan emosi asing, atau energi yang keruh, pantulan itu pecah. Langit tetap ada, petunjuk tetap ada, namun kamu tidak lagi bisa melihatnya dengan jelas. Dan inilah bagian yang membuat semua tanda tadi begitu berbahaya. Mereka jarang muncul sebagai sesuatu yang mistis menurut pengertian populer. Mereka muncul sebagai hal yang tampak biasa, terlalu biasa justru, sampai seseorang menerima kekacauan sebagai identitasnya sendiri. Sampai ia berkata, mungkin aku memang begini. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ia telah terlalu lama hidup di bawah pengaruh yang mengaburkan versi terbaik dari dirinya. Tapi kita belum sampai pada lapisan terdalamnya. Karena jika 5 tanda ini adalah riak di permukaan, maka di bawahnya masih ada arus yang lebih tua, lebih tersembunyi, dan jauh lebih licin. Arus yang membuat energi negatif bukan hanya terasa di sekelilingmu, tetapi mulai berbicara lewat hubunganmu, pilihanmu, bahkan bayangan tentang dirimu sendiri. Jika pada lapisan pertama energi negatif bekerja seperti kabut, membuatmu lelah, sensitif, dan kehilangan arah, maka pada lapisan yang lebih dalam, ia mulai melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Ia mengubah cara kamu memandang realitas. Bukan realitas di luar sana terlebih dahulu, melainkan realitas di dalam dirimu. Inilah mengapa banyak tradisi esoterik memperingatkan bahwa gangguan energi bukan sekedar soal suasana buruk atau nasib yang sedang tidak berpihak. Gangguan yang paling serius terjadi ketika seseorang perlahan-lahan dipisahkan dari pusat batinnya sendiri. Ia tidak lagi hidup dari kejernihan, tetapi dari reaksi. Tidak lagi bertindak dari kesadaran, tetapi dari dorongan yang kacau. Dan yang paling tragis, ia mulai menganggap suara-suara gelap itu sebagai pikirannya sendiri. Tanda keenam energi negatif mengelilingimu adalah hubungan-hubunganmu mulai terdistorsi tanpa sebab yang proporsional. Orang yang biasanya damai denganmu menjadi mudah salah paham. Percakapan sederhana berubah tegang. Tatapan terasa lebih tajam. Kata-kata yang seharusnya bisa dijelaskan malah menimbulkan jarak. Bahkan dalam hubungan yang paling dekat, tiba-tiba ada dinding tak terlihat, seolah sesuatu sedang memelintir pesan di antara kalian. Dalam banyak ajaran kuno, ini dipahami bukan selalu sebagai bukti bahwa orang-orang di sekitarmu berubah menjadi jahat, tetapi bahwa ada gangguan pada medan relasi, sebuah lapisan halus tempat niat, emosi, dan persepsi saling bertemu. Bayangkan 2 cermin yang semestinya saling memantulkan cahaya. Jika salah satu cermin diselimuti jelaga tipis, pantulannya mulai rusak. Bukan karena cerminnya hancur, melainkan karena lapisan gelap itu mengubah apa yang terlihat. Begitulah energi negatif bekerja dalam relasi. Ia memperbesar luka lama, menghidupkan prasangka, menyalakan kecurigaan, dan membuat hal kecil terdengar seperti ancaman. Akibatnya, banyak orang tidak hanya merasa kesepian,
Mereka merasa terasing bahkan di tengah orang-orang yang mencintai mereka. Disinilah salah satu paradoks besar muncul. Semakin seseorang dikelilingi energi yang keruh, semakin ia merasa harus menutup diri untuk melindungi dirinya. Namun penutupan itu, bila lahir dari ketakutan, justru bisa membuat medan batinnya semakin padat dan gelap. Ia menjadi seperti rumah yang semua jendelanya ditutup rapat. Ya, debu dari luar tidak masuk, tetapi cahaya juga ikut tertahan. Udara menjadi pengap, dan apa yang semula dimaksudkan sebagai perlindungan berubah menjadi penjara halus yang dibangun oleh luka itu sendiri. Tanda ketujuh adalah yang paling sulit dikenali karena ia menyamar sebagai kebiasaan berpikir. Munculnya dorongan merusak diri yang halus namun terus-menerus. Bukan selalu dalam bentuk tindakan ekstrim. Kadang ia hadir sebagai penundaan yang tidak masuk akal, sebagai kebiasaan memilih hal yang jelas-jelas menguras, sebagai pola kembali pada orang, tempat, atau situasi yang berulang kali melukai, sebagai suara kecil yang berkata, "Tidak apa-apa, sekali lagi saja." Padahal jauh di dalam, kamu tahu itu menarikmu menjauh dari versi terbaik dirimu. Dalam bahasa esoterik, ini sering dianggap sebagai tanda bahwa energi negatif tidak lagi hanya berada di luar, tetapi telah menemukan gema di dalam, resonansi dengan luka, rasa tidak layak, atau bayangan batin yang belum disadari. Dan disinilah kita harus sangat hati-hati. Banyak orang ketika mendengar pembahasan seperti ini, langsung berlari ke penjelasan paling dramatis, kutukan, serangan gaib, entitas, atau gangguan supranatural yang sensasional. Padahal sebagian besar waktu, energi negatif tidak perlu datang dari sesuatu yang fantastis. Ia bisa lahir dari akumulasi kemarahan yang tidak diproses, dari rumah yang bertahun-tahun menjadi saksi pertengkaran, dari rasa iri yang terus dipelihara, dari hubungan yang penuh manipulasi, dari konsumsi konten yang membanjiri pikiran dengan kecemasan, kekerasan, dan kebencian, dari kebiasaan berbicara buruk tentang diri sendiri setiap hari, hingga kata-kata itu membentuk mantra gelap yang bekerja diam-diam. Inilah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang energi negatif. Orang mengira ia selalu datang dari luar, seolah diri kita hanyalah korban pasif dari kekuatan asing. Kebenarannya jauh lebih kompleks dan lebih tidak nyaman. Kadang kita memang terpapar dari luar, tetapi kadang medan kita menjadi lemah karena apa yang kita izinkan berulang di dalam. Pikiran yang terus mengutuk diri, emosi yang dipendam sampai membusuk, lingkungan yang jelas mengikis, tetapi tetap kita pertahankan karena familiar. Maka energi negatif sering bukan hanya serangan, ia juga undangan. Bukan undangan sadar tentu saja, melainkan celah-celah yang terbuka karena ketidaksadaran. Tradisi hermetik mengajarkan prinsip resonansi, yang serupa tertarik pada yang serupa. Ini bukan berarti orang yang terluka pantas menerima gangguan. Bukan, itu tafsir yang dangkal dan kejam. Maknanya lebih halus, medan yang rapuh lebih mudah menangkap frekuensi yang mengganggu, sebagaimana senar yang longgar lebih mudah bergetar tidak harmonis ketika disentuh angin. Itulah sebabnya penyembuhan sejati dalam tradisi esoterik tidak berhenti pada mengusir pengaruh gelap dari luar. Ia menuntut penguatan pusat di dalam. Sebab perlindungan tertinggi bukanlah dinding yang tinggi, melainkan cahaya yang stabil. Ada pula mitos populer bahwa orang yang spiritual otomatis kebal terhadap energi negatif. Ini salah, bahkan seringkali justru sebaliknya. Orang yang lebih peka, lebih intuitif, atau lebih terbuka secara batin bisa menjadi lebih rentan jika tidak memiliki batas yang sehat. Kepekaan tanpa penjangkaran adalah seperti pintu kuil yang dibiarkan terbuka sepanjang malam. Ia mungkin menerima angin yang suci, tetapi juga debu, suara liar, dan segala hal yang berkeliaran dalam gelap. Maka spiritualitas bukan soal menjadi terbuka tanpa batas. Ia adalah seni membedakan kapan menerima, kapan menolak, kapan mendekat, kapan membersihkan. Sudut pandang lain yang jarang dibahas adalah ini. Terkadang energi negatif tidak muncul untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Ini terdengar paradoksal, tetapi sangat penting. Dalam beberapa ajaran mistik, gangguan bukan selalu musuh. Kadang ia adalah alarm. Ketika hidupmu mulai terasa berat di ruang tertentu,
ketika hubungan tertentu terus memeras jiwamu, ketika keputusan-keputusanmu semakin menjauh dari ketenangan, mungkin itu bukan semata hukuman, mungkin itu adalah cara realitas yang lebih halus, memaksamu melihat apa yang sudah terlalu lama kamu toleransi. Energi negatif lalu berfungsi seperti asap. Ia mengganggu nafasmu bukan karena asap itu tujuan utamanya, tetapi karena ada api tersembunyi yang harus ditemukan. Fakta lain yang jarang diketahui adalah bahwa energi negatif sering bergerak melalui pengulangan. Ia suka pola, bukan peristiwa tunggal, tetapi ritme. Pertengkaran yang selalu meledak pada jam-jam tertentu, kecemasan yang muncul setiap kali kamu memasuki ruang tertentu, kesialan yang berulang setelah bertemu orang tertentu, keinginan untuk menyerah yang selalu datang ketika kamu berada di ambang kemajuan. Dalam dunia esoterik, pengulangan adalah jejak, tanda bahwa sesuatu sedang menulis dirinya berulang pada medan hidupmu. Dan apa yang berulang tanpa disadari akan perlahan diterima sebagai takdir. Padahal belum tentu itu takdir, bisa jadi itu hanya pola yang belum dipatahkan. Maka inti terdalam dari 7 tanda ini bukan mengajakmu takut pada kegelapan, melainkan melatihmu mengenali bahasa halus dari hidupmu sendiri. Karena energi negatif jarang berteriak, ia berbisik lewat kelelahan yang tak pulih, emosi yang tidak terasa milikmu, ruang yang menguras, relasi yang keruh, intuisi yang redup, dan dorongan halus untuk menjauh dari cahayamu sendiri. Dan ketika seseorang akhirnya bisa berkata, "Tunggu, ini bukan sekedar kebetulan," disitulah sesuatu mulai berubah. Sebab pengaruh gelap selalu paling kuat saat ia tidak dikenali. Begitu ia terlihat, kekuasaannya mulai retak. Dan pertanyaan berikutnya jauh lebih penting daripada sekedar apa yang sedang mengelilingimu. Apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini untuk membersihkan medanmu dan merebut kembali pusat dirimu? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu sesuatu dari kamu yang sedang menonton video ini. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana, dan di menit ini, suasana di sekitarmu terasa bagaimana? Tenang, berat, asing, atau justru sangat relate dengan pembahasan ini? Saya ingin melihat sejauh mana video ini sampai ke kotamu. Dan siapa tahu, kita sedang membaca pola yang sama dari tempat yang berbeda. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang paling penting. Karena mengenali energi negatif tanpa tahu cara menanganinya hanya akan melahirkan ketakutan baru. Dan ketakutan, seperti yang telah kita bahas, justru adalah salah satu pintu favorit bagi kegelapan untuk menetap lebih lama. Maka langkah berikutnya bukan panik, bukan paranoia, bukan melihat musuh di setiap sudut ruangan. Langkah berikutnya adalah kembali menjadi pusat bagi dirimu sendiri. Prinsip pertama dalam semua tradisi penyucian kuno sangat sederhana. Apa yang keruh harus dikeluarkan, apa yang lemah harus diperkuat, dan apa yang tercerai-berai harus dipusatkan kembali. Latihan pertama yang bisa kamu lakukan adalah ritual pemutusan kabut batin di pagi hari. Begitu bangun, jangan langsung menyentuh ponsel. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi suara dunia sebelum jiwamu sempat mengenali dirinya sendiri. Duduklah selama 3 hingga 5 menit. Tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan lebih lama daripada tarikanmu. Saat menghembuskan nafas, bayangkan ada asap gelap yang keluar dari dadamu, dari kepalamu, dari seluruh lapisan lelah yang tidak kamu butuhkan. Lalu saat menarik nafas berikutnya, bayangkan cahaya bening masuk dari atas kepala, turun ke dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ini bukan sekedar visualisasi indah, ini adalah tindakan simbolik yang mengajar sistem batinmu satu hal. Aku tidak akan memulai hari dalam keadaan terbuka tanpa arah. Dalam dunia esoterik, niat yang diarahkan dengan sadar adalah bentuk perlindungan pertama. Latihan kedua adalah pembersihan ruang hidup. Banyak orang ingin pikirannya jernih, tetapi tidur di kamar yang penuh tumpukan, benda rusak, pakaian tak terpakai, sisa emosi lama, dan udara yang nyaris tidak bergerak. Ingat, ruang menyerap. Maka pilih satu sudut rumahmu, kamar tidur, meja kerja, atau tempat yang paling sering kamu gunakan. Rapikan secara menyeluruh.
Buang atau singkirkan benda yang selalu membangkitkan rasa berat. Buka jendela, biarkan cahaya masuk. Jika itu sesuai dengan keyakinanmu, kamu bisa menyalakan dupa, minyak esensial, atau sekedar lilin putih sebagai simbol penjernihan. Namun yang paling penting bukan bendanya. Yang paling penting adalah kesadaran saat melakukannya. Jangan merapikan dengan pikiran kusut dan terburu-buru. Rapikan seolah kamu sedang merebut kembali wilayah batinmu. Seolah setiap debu yang kamu angkat adalah sisa stagnasi yang selama ini dibiarkan menempel. Latihan ketiga adalah mandi sadar untuk pelepasan energi asing. Ini terdengar sederhana, tetapi justru karena sederhana, ia sering diremehkan. Saat mandi di sore atau malam hari, jangan lakukan seperti rutinitas kosong. Saat air menyentuh tubuhmu, niatkan bahwa semua energi yang bukan milikmu sedang dilepaskan. Semua tatapan, tekanan, konflik, kecemasan, dan suasana yang menempel sepanjang hari sedang larut dan turun bersama air. Ucapkan dalam hati jika perlu, apa yang bukan milikku keluar sekarang. Apa yang melemahkanku, lepas sekarang. Kamu akan terkejut betapa kuatnya tindakan sederhana bila dilakukan dengan kehadiran penuh. Karena masalah banyak orang bukan mereka tidak punya ritual. Masalahnya mereka hidup tanpa kesadaran, sehingga bahkan tindakan pemurnian pun dilakukan seperti mesin. Latihan keempat adalah puasa dari sumber kekacauan. Ini sangat praktis dan sering justru paling sulit. Perhatikan selama 7 hari, siapa, apa, dan lingkungan mana yang paling mengurasmu. Konten seperti apa yang membuat jiwamu keruh. Percakapan mana setelahnya membuat tubuhmu lelah. Orang mana yang selalu hadir membawa drama, gosip, iri, atau kekacauan emosional. Dalam ajaran kuno, menjaga energi bukan cuma soal doa atau meditasi, ia juga soal disiplin gerbang. Tidak semua hal harus kamu konsumsi, tidak semua orang harus kamu beri akses, tidak semua ruang layak untuk kamu tinggali terlalu lama. Kadang pembersihan terbesar bukan menambahkan ritual baru. Kadang pembersihan terbesar adalah berhenti membuka pintu yang sama untuk hal yang sama. Latihan kelima adalah menguatkan pusat dengan satu kalimat jangkar. Pilih satu kalimat yang terasa kuat bagimu. Misalnya, aku kembali ke pusatku. Atau, cahayaku tidak tersedia bagi yang mengurasnya. Atau, yang tinggal dalam diriku hanyalah yang selaras. Ulangi kalimat itu setiap kali emosimu mulai liar, saat memasuki tempat yang terasa berat, atau setelah berinteraksi dengan seseorang yang mengganggu ketenanganmu. Dalam dunia esoterik, kata-kata bukan hanya bunyi. Kata-kata adalah bentuk, frekuensi, arah. Apa yang terus kamu ucapkan akan perlahan menjadi struktur di dalam dirimu. Tetapi ada satu hal yang harus dipahami. Jangan berharap semua perubahan terasa dramatis. Salah satu kesalahan umum saat mempraktikkan teknik spiritual adalah mengharapkan sensasi besar. Ruangan mendadak terasa sakral, tubuh langsung ringan, hidup seketika berubah total. Kadang itu terjadi, tetapi seringkali tidak. Yang lebih umum justru perubahan halus. Tidurmu sedikit lebih nyenyak, dadamu tidak sepadat kemarin, pikiranmu lebih cepat sadar saat mulai keruh. Kamu mulai bisa membedakan mana emosi yang benar-benar milikmu dan mana yang hanya menempel. Dan justru disitulah kekuatan sejatinya. Karena pembersihan energi bukan pertunjukan. Ia adalah proses mengembalikan dirimu sedikit demi sedikit keadaan alaminya. Jernih, terpusat, dan tidak mudah diinvasi oleh hal-hal yang tidak layak tinggal di dalam ruang batinmu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin halus kepekaanmu terasah. Kamu akan mulai tahu kapan sebuah ruang harus ditinggalkan, kapan sebuah hubungan mulai menghitam, kapan pikiranmu tidak lagi bersuara sebagai dirimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak lagi hidup sebagai korban dari suasana. Kamu mulai hidup sebagai penjaga gerbang bagi jiwamu sendiri. Karena pada akhirnya, perlindungan tertinggi bukan datang dari luar. Ia lahir ketika seseorang akhirnya mampu berkata dengan tenang dan tanpa ragu, tidak semua energi berhak tinggal di sini. Jadi, jika akhir-akhir ini hidupmu terasa lebih berat dari biasanya, jika tidurmu tidak lagi memulihkan, jika emosimu terasa asing, jika ruang di sekitarmu seperti menyimpan tekanan yang tak bisa dijelaskan, jika hubungan-hubunganmu mulai keruh,
Dan jika ada sesuatu di dalam dirimu yang perlahan menjauh dari cahaya, maka mungkin ini saatnya berhenti menganggap semua itu kebetulan. Mungkin selama ini hidupmu bukan sedang runtuh. Mungkin hidupmu sedang memberi peringatan. Kita telah melihat bahwa energi negatif tidak selalu datang dalam bentuk yang menyeramkan. Ia jarang muncul seperti kisah-kisah horor murahan. Ia datang lebih sunyi dari itu. Ia menyusup lewat pola, lewat pengulangan, lewat kelelahan, kebisingan batin, relasi yang terdistorsi, dan ruang-ruang yang diam-diam menguras jiwamu. Dan justru karena ia begitu halus, banyak orang membiarkannya tinggal terlalu lama, sampai mereka lupa seperti apa rasanya hidup dengan batin yang jernih. Tetapi ingat ini, apa yang gelap tidak selalu lebih kuat. Ia hanya sering lebih dulu masuk ke tempat yang tidak dijaga. Dan kabar baiknya, kesadaran adalah awal dari pemulihan. Saat kamu mulai mengenali tanda-tandanya, saat kamu mulai membersihkan ruangmu, menjaga batasmu, menguatkan pusatmu, dan berhenti memberi akses pada hal-hal yang mengikis cahayamu, disitulah sesuatu yang lama tertidur mulai bangkit kembali. Bukan kekuatan yang datang dari ego, bukan kekuatan yang berisik, tetapi kekuatan yang tenang, tua, dan sangat jernih. Kekuatan untuk kembali menjadi rumah yang layak bagi jiwamu sendiri. Jadi sekarang, saya ingin meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan. Apakah yang selama ini kamu sebut sebagai fase buruk sebenarnya adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang harus dibersihkan dari hidupmu? Kalau video ini terasa berbicara langsung ke pengalamanmu, tulis di komentar. Kamu menonton dari kota mana? Dan dari 7 tanda tadi, mana yang paling kuat kamu rasakan akhir-akhir ini? Saya ingin membaca bagaimana pesan ini menemukan orang-orangnya, dari kota ke kota, dari ruang ke ruang. Dan jika kamu ingin saya lanjutkan pembahasan seperti ini, lebih dalam, lebih sunyi, lebih membuka tabir yang selama ini tersembunyi, pastikan kamu subscribe, nyalakan notifikasi, dan tetap bersama channel ini. Karena di dunia yang penuh kebisingan, terkadang pengetahuan yang paling penting datang sebagai bisikan.